Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, untuk video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita menggunakan Office 365 untuk membuat formulir PPDB, tetapi yang kita selenggarakan secara online. Baik, untuk memulai pembelajaran ini, untuk mulai kita membuat formulir ini, kita perlu masuk ke browser. Ya, pertama kita masuk ke browser, kemudian ketikkan Office 365. Kita tunggu, kemudian kita klik login Office 365. Pastikan bahwa kita masuk menggunakan akun yang kita miliki atau akun yang biasa kita pakai untuk menggunakan untuk mengoperasikan Office 365 ini. Karena ketika nanti formulir selesai kita buat, itu secara otomatis file atau data dokumen itu akan tersimpan di OneDrive, di mana kita OneDrive dari akun yang kita gunakan untuk masuk ke Office ini. Ini adalah untuk memastikan di pojok kanan atas bahwa ini adalah akun yang kita kenal, akun yang kita miliki, yang memang disengajakan oleh kita untuk membuat formulir ini. Baik, setelah kita masuk di beranda Office 365, berikutnya kita cari di sebelah kiri tangan Anda di layar ini ada berbagai macam menu. Kita cari ke bawah yang ada hurufnya F ini adalah form. Kita klik, kemudian kita tunggu prosesnya sampai beranda form ini keluar. Nah, ini sudah keluar. Ada ini new form, ada new quiz, kemudian ini adalah formulir dan kuis yang sudah pernah saya buat, ini tersimpan di sini. Untuk membuat formulir PPDB, maka kita harus pahami ini yang ada di sebelah kiri ini yang putih, ada form dan ada kuis. Kalau kita akan membuat formulir di mana jawaban itu nanti tidak ada penilaian, maka yang kita gunakan adalah new form. Tapi kalau kita akan membuat soal di mana hasil akhir dari soal itu adalah sebuah nilai, memerlukan ada penilaian, maka yang kita buat adalah new quiz. New quiz ini bisa kita buat nanti untuk membuat soal, misalnya ulangan harian, misalnya apa itu ujian akhir semester, apa itu penilaian akhir tahun dan lain sebagainya. Kita membuatnya di quiz. Kembali kita akan membuat formulir pendaftaran peserta didik baru, maka yang kita klik adalah new form. Jangan lupa new form. Oke, sudah masuk. Ini adalah untuk menuliskan judul. Kita klik saja di sini, kemudian kita tulis judulnya, formulir pendaftaran peserta didik baru dari sekolah atau dari madrasah mana, madrasah disesuaikan dengan keinginan kita, kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kemudian ini juga bisa nanti ditempeli dengan gambar. Caranya adalah kita klik ini yang ada di sebelah kanan pojok, insert image. Gambar bisa kita dapatkan satu dari laptop kita kalau kita punya. Kemudian kalau tidak ada, ini sudah disiapkan ada Bing Picture. Tinggal kita ketikkan di sini saja sekolah misalnya, sekolah. Maka dia akan mencari gambar terkait dengan sekolah. Nah, ini nih, kita sembarang saja, misalnya kita pinjam gambar ini untuk pakai, kita klik kemudian kita add, nanti dia akan masuk. Gambar sudah masuk. Kalau kita kepingin lihat previewnya seperti apa, ini di atas, ini ada preview, ada gambar mata, kita klik saja. Nah, itu seperti itu. Nah, ya, kalau tidak gambar sekolahan, mungkin di sini bisa diisi dengan logo Kementerian Agama, logo yang terkait dengan lembaga atau instansi yang kita kelola. Oke, intinya untuk membuat gambar, memasang gambar seperti itu caranya. Tinggal berikutnya terkait dengan formulir pendaftaran itu ada beberapa bagian yang nanti akan kita tanyakan. Bagian pertama
adalah data siswa, bagian kedua nanti data orang tua, sedangkan bagian ketiga data sekolah asal, dan data yang keempat ini bukan data sih, hanya pernyataan saja yang dituangkan dalam bentuk fakta integritas, pernyataan kebenaran data yang dikirimkan. Ada 4 bagian. Oke, kita mulai add new. Ini kita mulai dari bagian yang pertama. Cara menambahkan bagian, kita tidak langsung pilih di choice text rating date ini, tapi di ini anak panahnya kita klik, kemudian section. Ini tambahan data calon peserta. Data calon peserta didik. Nah, nih. Ya calon, karena belum daftar ya masih calon. Data calon peserta didik. Sudah, ini description bisa kita isi untuk memberikan penjelasan terkait dengan ini data calon peserta didik, atau kita abaikan juga tidak apa-apa. Masuk ke pertanyaan terkait dengan peserta didik. Terkait dengan peserta didik yang kita tanyakan tentu yang pertama adalah namanya. Nama itu nanti responden kita minta agar mengisi dalam bentuk teks. Iya, nama ya teks, masa nama dengan angka. Maka yang kita pilih adalah teks. Nih. Nama lengkap. Nama lengkap. Pertanyaan ini kita jadikan menjadi pertanyaan wajib. Artinya responden tidak akan bisa mengisi pertanyaan nomor 2 kalau nomor 1 ini belum diisi. Makanya kita klik yang ini, menjadi pertanyaan wajib. Oke, terkait dengan siswa yang kedua setelah nama lengkap, mungkin yang kita tanyakan adalah tempat lahir. Tempat lahir sama, kemudian tanggal lahir. Kita minta nanti responden memberikan jawaban dalam bentuk kalender, maka yang kita pilih date. Kalender. Nih. Kemudian kita isi lagi, kita minta lagi alamat, misalnya alamat ya teks alamat. Barangkali memerlukan tempat jawaban yang panjang, kita isi dengan long answer. Oke, bagian siswa sudah, kita masuk ke bagian yang menanyakan orang tua, data orang tua. Caranya kita masuk ke panah lagi, kemudian section data orang tua. Terkait dengan orang tua yang kita tanyakan yang pertama, misalnya kita tanyakan nama ibu. Nama ibu ini menjadi pertanyaan wajib. Kemudian usia ibu boleh kita tanyakan, usia. Kemudian yang berikutnya nomor HP, alamat, pekerjaan. Kita tambahkan usia sudah, teks pekerjaan. Itu pertanyaan wajib. Kemudian alamat perlu kita tanyakan. Oke, alamat. Barangkali perlu jawaban yang panjang. Kemudian nomor HP. Nah, agar responden ini mengisi pertanyaan nomor 9 ini dengan jawaban berbentuk angka, maka kita tentukan kriteria jawabannya di sini dengan cara klik 3 berbaris ini, kita klik, kemudian kita klik restriction. Nah, otomatis nanti responden akan kita arahkan agar mengisi kolom jawaban dengan angka. Kalau diisi dengan huruf ABCD tidak mau, dia diisinya dengan angka. Berikutnya lagi adalah nama ayah. Berikutnya usia. Berikutnya pekerjaan. Berikutnya alamat. Berikutnya nomor HP. Nomor HP kita atur supaya dengan nomor.
Itu seperti itu. Identitas orang tua sudah, kita nambah bagian untuk menanyakan data sekolah asal. Caranya add new, kemudian panahnya ini diklik section data sekolah asal. Sekolah asal bukan asal sekolah. Pertanyaannya yang terkait dengan sekolah asal, nama. Nah, kalau yang kita kelola adalah jenjang SDMI, maka untuk sekolah asal ini tentunya adalah TK atau RA atau BA. Tapi kalau formulir ini diperuntukkan untuk pendaftaran di tingkat SLTP di MTS, maka namanya ini nama SD atau nama MI, itu seperti itu. Nama TK RBA, kemudian alamat. Oh, ini tadi dijadikan itu dulu, dijadikan pertanyaan wajib. Oke, kemudian baru tambah tag alamatnya, alamat. Oke, terkait dengan sekolah asal barangkali cukup dua yang perlu kita gali datanya. Kemudian bagian keempat adalah fakta integritas. Tambah bagian lagi di sini, section lagi. Fakta integritas. Integritas. Ada bahasa perintah di sini. Salinlah pernyataan di bawah ini pada kolom yang sudah disediakan. Nah, terus fakta integritasnya yang kita minta supaya disalin. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data tersebut di atas adalah benar. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan data, kami bersedia menanggung resiko sesuai ketentuan. Misalnya fakta integritasnya seperti itu. Kalau yang lebih formal lagi, barangkali saudara, sahabat, Bapak Ibu bisa mencari di referensi di tempat lain. Ini hanya sekedar contoh untuk fakta integritasnya. Kita jadikan pertanyaan wajib dan memerlukan jawaban yang panjang. Oke, ini berarti proses pembuatan formulir sudah selesai dan otomatis tersimpan. Kita tidak perlu mencari file save mana, ini menu save-nya nggak ada. Ini sudah otomatis tersimpan di OneDrive yang kita miliki. Cara mencarinya ya kita masuk dengan akun yang kita punya, dengan akun yang kita gunakan untuk masuk dan membuat ini. Langkah berikutnya setelah formulir selesai kita buat adalah bagaimana kita membagikannya, bagaimana kita mengirimkannya. Kita lihat di kanan atas ada share, ini adalah menu untuk membagikan, tapi yang kita bagikan nanti dalam bentuk link. Oke, share. Sebelumnya kita disuguhi ada menu settingan share, menu berbaginya kita setting. Ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, ada 3 pilihan. Ini yang paling atas adalah orang-orang yang satu organisasi dengan kita, artinya yang satu identitas email dengan kita. Kemudian yang tengah ini adalah semua orang yang menerima link, tidak harus satu kelompok dengan kita, yang penting dia punya link, berarti dia bisa mengisi formulir yang kita kirimkan. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang tengah ini, anyone with the link can respond. Kita pilih klik. Kalau sudah, linknya ini kita copy. Tetapi link yang di sini ini yang barusan kita copy, biasanya ini bentuknya masih panjang, jadi kurang efektif. Agar lebih efektif lagi dan terlihat lebih cantik, ini kita perpendek linknya. Untuk memperpendek link, setelah tadi copy ini tadi ya, copy, kita masuk ke browser, kemudian cari perangkat yang bisa digunakan untuk memperpendek link. Kalau saya biasanya pakai shortener GG. Ini masuk,
kita tempelkan di sini, Ctrl V. Kemudian kotak kecil yang ada di custom link ini kita klik agar bisa memberikan identitas sesuai yang kita kehendaki. Misalnya ini adalah formulir PPDB MI mana, terserah mau ditulis MI mana. Kemudian kalau sudah kita shortener, oh sudah pernah dibuat. Ini tulisan merah ini berarti menunjukkan bahwa formulir ini nama ini sudah pernah dibuat. Kita gunakan yang lain, misalnya form PPDB kita coba. Nah ini jadi kita blok, kemudian kita copy, kita sebarkan, kita kirimkan melalui WhatsApp atau media sosial yang lain. Nah, begitu sahabat, Bapak Ibu sekalian semuanya, cara membuat formulir PPDB secara online. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.